Baiklah, selamat siang Bapak Ibu guru semua, Bapak guru hebat semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua sudah bisa hadir pada siang hari ini sesuai dengan rencana yang Tiang sampaikan tempo hari, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi coaching dengan menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru semua selama pelaksanaan pembelajaran di kelas masing-masing. Sebelum diskusi ini kita mulai, langkah baiknya kita mengaturkan panganjali umat, hadapan hidup yang dimaksud. Semoga kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu guru semua, pertemuan kali ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, yaitu kegiatan diskusi tentang permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi selama pelaksanaan pembelajaran di kelas. Seperti apa yang sudah saya sebarkan tadi, Bapak Ibu sudah menuliskan beberapa permasalahan dan yang sudah membaca satu persatu permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi selama pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, pada pertemuan kali ini kebetulan kita semua Bapak Ibu guru sudah hadir untuk diskusi. Nanti saya akan membagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama penyampaian tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh guru masing-masing, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, khusus ini untuk guru kelas rendah. Sesi pertama dia akan mulai dari guru kelas 1 untuk menyampaikan apa sih permasalahan yang Ibu hadapi di kelas. Silakan Ibu sampaikan permasalahannya untuk nanti kita bersama-sama mencari solusi untuk meningkatkan pembelajaran agar mencapai tujuan yang diharapkan. Baiklah, untuk Ibu guru kelas 1 silakan sampaikan permasalahannya. Silakan Ibu, waktu ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas waktu yang diberikan untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran di kelas 1. Apa yang menjadi tantangan saya dalam mencapai tujuan ini? Nah, tantangannya adalah ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca, yang perlu bimbingannya. Terima kasih Ibu. Mungkin lanjut dulu ke guru kelas 2 untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktunya yang diberikan pada saya untuk menyampaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas, khususnya kelas 2. Jadi masalah yang saya hadapi yaitu sulitnya mencapai tujuan pembelajaran karena beberapa kendala seperti sulitnya memanajemen kelas, yaitu siswa sering tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kuncinya berarti belum fokus nih, itu kuncinya. Untuk guru kelas 3 yang terakhir, untuk sesi pertama, permasalahannya seperti apa? Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktunya. Di sini saya sebagai guru kelas 3 menyampaikan permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas 3, yaitu kemampuan siswa yang berbeda sehingga susah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Berarti fokusnya adalah Pembelajaran berdiferensiasi. artinya kemampuan belajar siswa yang berbeda-beda. Baik, seperti itu yang disampaikan
dari guru kelas rendah di kelas 1, yaitu banyak siswa atau masih ada siswa yang belum bisa membaca. Kemudian di kelas 2 adalah tentang fokusnya, fokus siswa untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian kalau di kelas 3 pemahaman yang berbeda-beda sehingga sulit untuk memberikan pembelajaran yang merata untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itulah permasalahan yang dihadapi di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain di kelas lain bisa menyampaikan pendapat, saran atau solusi agar pembelajaran yang atau permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kita bisa terselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Mungkin Bapak Ibu guru waktunya yang persilakan untuk menyampaikan pendapat. Mungkin dari Bapak Wayan Sudi dahulu, ya, silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan waktu kepada saya untuk menanggapi permasalahan yang ada di kelas 1 terutama. Saya akan memberikan sedikit solusi bagaimana agar siswa kelas 1 itu bisa lancar membaca, yaitu maaf ini Ibu Guru sebelumnya, silakan Ibu memberikan alat peraga, misalnya seperti kartu huruf, kartu baca, digabungkan lalu panggil anak-anak untuk ke depan menempelnya atau dengan cara menulisnya. Misalnya Ibu memberikan gambar apel, Ibu kasih dulu pertamanya A, lalu selanjutnya huruf apa. Mungkin demikian yang bisa saya berikan untuk kelas 1. Untuk kelas 2 ada masukan? Untuk kelas 2? Untuk kelas 2, untuk aktifan siswa supaya fokus dalam pembelajaran. Maaf ini sebelumnya untuk ibu guru kelas 2, mungkin ibu guru lebih intens kepada siswa, memperhatikan mungkin dengan cara melihat terbangku, dengan cara membimbingnya supaya keributan bisa dikurangi. Begitu. Untuk kelas 3 karena untuk kemampuannya yang beragam, maaf untuk ibu kelas 3 mungkin ibu bisa menerapkan metode dengan mengelompokkan siswa secara beragam dengan memberikan ada siswa yang mampu, yang kurang mampu, yang mampu, dan sangat mampu. Mungkin di situ bisa berdiskusi. Sekian, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada masukan terkait dengan permasalahan yang dihadapi di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Mungkin dari Ibu Wayan Tirta, silakan waktunya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktunya menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh kelas 1, kelas 2, kelas 3 pada dasarnya itu sepertinya berkaitan karena perbedaan kemampuan dari kelas 1 itu akan berakibat di kelas 2 berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan oleh wali kelas 2 dan juga wali kelas 3. Jika berbicara tentang kemampuan membaca siswa, tentu memang tidak semuanya sama. Kalau memungkinkan, jika pembelajaran di kelas itu memang sulit untuk secara khusus mendampingi siswa. Jadi jika memungkinkan, saya mungkin bisa menyarankan untuk kondisi di kelas 1 itu bagaimana kalau nanti diadakan semacam bimbingan di luar jam pembelajaran, tapi masih di jam sekolah kepada anak-anak yang kemampuan membacanya, menulisnya, menghitungnya itu masih kurang. Jadi karena dengan kondisi jumlah siswa kita di kelas itu tidak akan sulit kita lakukan ketika pembelajaran efektif berjalan. Kita fokus pada anak-anak yang kurang, tapi anak-anak yang sudah mampu itu cenderung akan bosan jika
harus dibiarkan mengikuti alur dari anak-anak yang masih perlu bimbingan. Jadi kalau memungkinkan nanti diadakan bimbingan, mungkin bekerja sama ya, bukan hanya guru kelas 1 saja, nanti bekerja sama dengan guru-guru yang lain juga untuk proses mengadakan bimbingan belajar itu istilahnya. Dan kalau untuk permasalahan itu berlanjut ke kelas 2 dan kelas 3. Kelas 2 juga cenderung karena kondisi kemampuan peserta didik yang berbeda sama dengan kelas 3, sehingga untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan itu memang sulit. Jadi di sana memang perlu merancang pembelajaran yang seperti sekarang kan diferensiasi ya. Jadi anak-anak yang memang perlu bimbingan ya kita tetapkan tujuan pembelajarannya itu memang masih kategori yang tetap di tujuan pembelajaran itu, tapi kategorinya masih lebih mudah. Jadi bagi yang sudah mampu ya pemberian tugasnya atau apa itu divariasikan. Tadi juga disampaikan sama Pak Sudi itu sebenarnya peran teman sejawat itu perlu, itu sangat membantu. Jadi ketika dibentuk kelompok ada yang sudah anak-anak yang dengan kemampuannya sudah bagus, ada yang masih perlu bimbingan. Jadi anak-anak yang sudah mampu ini diarahkan untuk bisa membimbing, tapi mungkin memang kalau untuk di kelas rendah memang peran gurunya masih sangat-sangat dibutuhkan. Jadi untuk melakukan diskusi itu tidak bisa dilepas seperti dilakukan oleh siswa kelas tinggi. Itu saja sih masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Tirta. Mungkin Ibu Nyoman minta masukan atau tambahan dari penyampaian yang disampaikan oleh Pak Sudi dan Bu Tirta. Terima kasih atas waktunya. Pendapat saya mungkin hampir sama dengan Bu Wayan Tirta, dengan kita memberikan pembelajaran tambahan untuk kelompok-kelompok siswa, bagi siswa yang belum mampu baik membaca, terutama membaca ya. Kalau dari kelas 1 itu kita kelompokkan, kumpulkan ya anak-anak itu, kemudian pada saat tertentu misalnya hari apa kita ambil kan. Kalau misalnya hari Senin Selasa kan full pembelajarannya mungkin di kelas 1, mungkin hari apa ada jam ininya, jam kosongnya, bisa aja itu diambil walaupun supaya tidak mengurangi jam belajar mereka kan. Nah, supaya tidak sampai lewat jam 11 mereka ada di sekolah. Nah, kan ada waktu misalnya hari apa? Hari Sabtu. Terima kasih. Dari permasalahan dan masukan Bapak Ibu guru yang lain, utamanya dari Bapak Wayan Sudi, kemudian tambahan dari Ibu Tirta, kemudian penguatan lagi dari Ibu Nyoman, dapat yang simpulkan dari permasalahan di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 seperti yang disampaikan Bu Wayan Tirta, 1, 2, 3 itu merupakan satu fase, dimana kalau di kelas 1 dia kurang sehingga akan berpengaruh ke kelas 2 dan berpengaruh juga di kelas 3 dan berikutnya di kelas sampai dengan kelas 6. Nah, terkait dengan permasalahan di kelas 1, betul sekali seperti yang diberikan di kelas 1, kalau ada siswa yang belum lancar atau belum bisa membaca, maka diusahakan diberikan waktu tambahan untuk pembinaan khusus. Nah, selain itu yang bisa berikan masukan juga untuk siswa yang belum bisa membaca atau belum mengenal huruf sama sekali, mulailah dari awal asesmennya ke pengenalan huruf vokal dulu, A, I, U, E, O. Nah, dari hari pertama misalnya yang kurang membaca yang tidak bisa membaca itu kan dikumpulkan, dikelompokkan, berikan pembelajaran khusus dia. Hari pertama mengenal huruf A dulu, kemudian baru bisa mengenal huruf A, kemudian di hari kedua ajak dia menulis huruf A, kemudian di hari ketiga baru berikan dia misalnya A titik-titik A titik-titik A. Nah, dia menuliskan sambil dia membaca di titik-titik itu, dia menuliskan, menyalin
selain bisa menyebutkan, dia juga akan bisa menulis. Itu huruf A. Kemudian hari berikutnya kalau sudah bisa membuat A, hari berikutnya I sampai dengan O. Kemudian baru setelah anak-anak mengenal huruf vokal, baru mengenalkan huruf konsonan, mulai dari B. Nah, biasanya kalau di kelas 1 B itu dibaca seperti apa? B. 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 Kalau yang lain bagaimana? B. Up. Up. Ya. Up. Ini. Up. Tuliskan di depan huruf konsonan kan anak-anak, huruf vokal anak-anak kan sudah kenal. Tuliskan A, A. kemudian B. up. Ab. Kemudian di belakangnya baru A. Jadi secara tidak langsung anak-anak akan selain bisa menyebutkan hurufnya, anak-anak juga akan secara tidak langsung bisa membaca. Coba anak-anak sebutkan ini huruf apa? A, ab, A. Coba yang lebih cepat, aba. Langsung anak-anak bisa menyebutkan. Aba secara tidak langsung bisa membaca dua rapi selain kan? Dua suku kata. Aba. Oke, untuk B-nya dibaca ab. Abba. Gitu, untuk di kelas 1. Kemudian di kelas 2 dan di kelas 3 itu kan kalau C ac, kalau D ad, kalau J ad. Lebih cepat memang paham. Lebih cepat anak-anak secara tidak langsung sambil menyebutkan hurufnya bisa langsung membaca secara tidak langsung. Kalau abjad pinter. Kemudian untuk kelas 2 dan kelas 3 seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sudi, fokus ya, menciptakan fokus kepada anak-anak, kemudian terimplisit tadi pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengelompokkan siswa berdasarkan dengan minat, bakat, serta kemampuan. Nah, untuk yang kemampuannya mahir seperti apa, kemampuannya yang sedang seperti apa, yang kurang bagaimana. Nah, itu sih secara garis besarnya seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan fokusnya, yang pertama seperti yang sering yang lihat Pak Sudi, berikanlah sebuah permainan misalnya ajak bernyanyi, kemudian tepuk tangan, untuk agar anak-anak fokus dulu kepada pembelajaran. Kalau anak-anak sudah fokus kepada pembelajaran, berarti kita bisa menyampaikan pembelajaran dan anak-anak pasti akan menerima dengan baik, serta tujuannya pasti akan tercapai. Seperti itu sih. Mari kita bersama-sama dari hasil refleksi yang Bapak Ibu lakukan, kita cari solusi bersama-sama untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Oke, untuk sesi pertama. Pak Afif untuk guru kelas 1, Ibu di kelas 2, di kelas 3 bisa menerima pendapat dari teman-teman? Bisa. Bisa. Nah, kemudian kita lanjut ke sesi kedua, itu terkait dengan permasalahan yang dihadapi di kelas 5 dan di kelas 6. Oke, untuk waktu dipersilakan untuk guru kelas 5 dulu. Untuk permasalahannya seperti apa? Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami selaku guru kelas 5. Adapun permasalahan yang kami hadapi di kelas itu adalah keaktifan siswa sangat kurang, terutama bila kita mengadakan diskusi ya, karena sekarang dalam pembelajaran sekarang kan lebih banyak kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan cara
diskusi kelompok siswa itu untuk mengerjakan suatu permasalahan. Tetapi kenyataannya kami selama setiap mengadakan diskusi, anak-anak kurang sekali mau mengemukakan pendapatnya. Yang berpendapat cuma itu saja. Ya. Kemudian juga beberapa anak takut mereka menyampaikan pendapatnya karena mereka takut salah. Jadi setiap kami mengadakan diskusi pasti sudah diskusinya ayem ya. Pasif. Iya, pasif. Karena sebagian besar anak-anak itu tidak mau menyampaikan pendapatnya. Dan sudah selesai aja diskusinya itu kan sudah dibuat sama temannya yang sudah mampu, itu saja yang mengerjakan. Terus diminta untuk presentasi ya ke depan, tetapi masih saja padahal mereka sudah tinggal membaca, tetapi masih juga nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Nah itu terutama permasalahan yang kami hadapi di kelas. Terima kasih. Ya, dari Pak kelas 6 seperti apa? Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas waktunya. Permasalahan yang saya hadapi selama mengajar di kelas 6 yaitu saya ingin dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu ingin mengelompokkan siswa secara beragam, karena saya sering keceli dalam mengelompokkan siswa itu. Saya berikan siswa yang mengelompokkannya sendiri mencari temannya. Mungkin seperti itu saja yang permasalahan saya hadapi dalam kelas. Terima kasih. Permasalahannya artinya pengelompokannya Masih menentukan sendiri. sendiri. Oke, dari Bapak Ibu guru yang lain bisa memberikan masukan atau tanggapan terkait permasalahan dari guru di kelas 5 dan di kelas 6. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanggapi permasalahan yang ada di kelas 5, yaitu keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat atau memberi pendapat. Mohon maaf sebelumnya, saran dari saya agar siswa itu terpacu semangatnya, itu kita sebagai guru bisa memberikan umpan balik agar siswa itu lebih berani. Salah benarnya dia berpendapat, kita berikan umpan balik. Misalnya, oh kamu sudah baik, tapi perlu ditingkatkan lagi apa masukannya, seperti itu. Jadi siswa itu lebih berani berpendapat kalau kita memberikan umpan balik yang bagus kepada siswa, seperti itu. Untuk permasalahan di kelas 6 dalam menentukan kelompok itu, siswa di kelas 6 cenderung dia di mana saja, di kelas 1 sampai kelas 6 pasti kalau disuruh menentukan kelompok sendiri, dia akan memilih gengnya saja. Jadi kita sebagai guru yang lebih tahu kemampuan siswa, kita yang mengelompokkan, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Oke, tambahan lagi dari guru kita. Jadi permasalahannya ya. Bicara permasalahan kelas 5 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang saya hadapi. Ada kecenderungan ketimpangan antara siswa yang aktif dan yang tidak terlalu jauh. Ketika anak-anak yang memang kemampuannya bagus, dia aktif terus di kelas, dan yang kurang itu merasa mungkin ya mereka ada perasaan minder. Itu sebenarnya benar-benar mempengaruhi ketika dia jawabnya selalu benar, kalau saya takutnya kalau saya jawab nanti salah. Sebenarnya terkait dengan diskusi itu perubahan dari pola teacher center
selalu dulu jadi pusat, sekarang menjadi student center itu memang butuh waktu yang lama. Prosesnya memang, dan harus dibiasakan seperti itu agar anak-anak terbiasa. Jadi anak-anak itu terbiasa, oh pola pembelajaran saya sekarang saya sudah tidak hanya mendengarkan guru saja gitu. Saya harus bisa mencari informasi sendiri, kemudian mendapat informasi dari teman gitu. Itu memang sulit dilakukan, memang butuh proses untuk membiasakan hal seperti itu, apalagi kita berbicara di tingkat sekolah dasar ya, di mana anak-anak memang masih sangat-sangat membutuhkan bimbingan, belum terbiasa mandiri, berbeda dengan tingkat SMP, SMA itu kan sudah levelnya berbeda. Jadi memang membutuhkan proses yang panjang untuk bisa merubah pola tersebut, pola pembelajaran itu. Jadi sedikit demi sedikit kita upayakan proses pembelajaran agar lebih sering melibatkan peserta didik, sama seperti tadi disampaikan sama Bu Ros, bagaimana kita mengapresiasi jawaban siswa sekalipun itu masih kurang. Artinya agar dia merasa, oh sekalipun jawaban saya harus berani menjawab gitu, karena apapun jawaban saya ibu guru mau menerima gitu, tidak menjudgment, menyalahkan jawaban. Nah itu terkait dengan pembagian kelompok, memang kita harus mengontrol itu agar tidak adanya, kan ada anak-anak yang kurang, kemampuannya kurang, ada aja gitu bahasanya kan, teman-teman anak-anak cenderung mana temannya sendiri itu aja yang diajak gitu. Jadi ketimpangan itu akan terus terjadi jika kita membiarkan anak-anak. Memang tujuannya nanti kan anak-anak agar mandiri, tapi dalam proses itu memang peran guru tidak bisa dilepaskan sama sekali. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, dari permasalahan yang disampaikan tadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, nah saya berterima kasih karena dengan menyampaikan permasalahan itu secara tidak langsung saya mengetahui apa sih kendala yang dihadapi di kelas masing-masing. Nah, terkait dengan pembelajaran di kelas 5 dan di kelas 6, sebenarnya itu adalah pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya ucapkan terima kasih karena di kelas 5 dan di kelas 6 utamanya sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan cara mengelompokkan siswa. Namun alangkah baiknya dalam pengelompokan siswa itu, sebelum pengelompokan itu Bapak Ibu melaksanakan tes diagnostik awal dulu untuk mengetahui yang pertama minat siswa, kemudian bakat siswa, dan yang terakhir adalah kemampuan siswa. Nah, Bapak Ibu di sini seperti apa yang disampaikan oleh guru kita, walaupun pembelajaran sifatnya adalah student center, namun guru masih tetap memiliki otoritas yang tinggi dalam menentukan arah pembelajaran yang diharapkan di kelas. Seperti di kelas 6, Bapak Ibu harus mengelompokkan siswanya berdasarkan minat, bakat, serta kemampuannya. Misalnya siswa yang mahir, yang sedang, dan yang kurang. Walaupun sudah dikelompokkan, ini sudah termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Namun tidak hanya sampai di situ saja. Pembelajaran juga harus berbeda, materinya juga harus berbeda. Walaupun tujuan dari pembelajaran itu tetap satu, tapi caranya yang berbeda. Misalnya kalau siswa yang kurang, di kelompok siswa yang kurang, misalnya matematika, berikan dia penjumlahan 1 sampai 10. Kemudian di kelas yang sedang 1 sampai 20. Di kelas yang mahir 1 sampai 50 atau dan seterusnya. Nah, ketika diberikan sebuah permasalahan atau pembelajaran yang berpusat pada masalah, Bapak Ibu harus memberikan 3 kriteria soal dari sesuai dengan
kelompok siswa, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Oh, gampang. Oh, saya bisa. Oh, saya mampu. Begitu juga untuk dalam kegiatan diskusi kelompok. Bedakan ke antara kelompok yang sedang, permasalahannya seperti apa, kelompok yang mahir, permasalahannya lebih kompleks, kemudian kelompok yang kurang, permasalahan yang lebih sederhana, sehingga dia bisa memberikan ketika diskusi dia akan bisa memberikan pendapat, masukan kepada dalam satu kelompok itu. Jadi kelasnya bisa aktif. Tidak semua kelompok diberikan permasalahan yang sama, karena kalau diberikan permasalahan yang sama hanya kelompok yang mahir saja yang aktif, kelompok yang sedang dan kelompok yang kurang ini akan menunggu saja. Gitu. Bahkan dia karena saking tidak bisa menjawab, tidak bisa berkomunikasi untuk memecahkan permasalahan, dia akan bosan, dia akan mengganggu temannya yang lain gitu. Jadi kalau diberikan permasalahan yang berbeda sesuai dengan kemampuannya, itu akan lebih meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Itulah kira-kira dari saya, mungkin pendapat saya ada yang kurang atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf, karena seperti apa tujuan dari pembelajaran dengan kurikulum Merdeka, seperti itulah yang diharapkan, kurang lebihnya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Bisa diterima? Bisa. Tepuk tangan dulu.